Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kembali lagi dengan saya Hendry Purba. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel atau pengolah angka, ya, perangkat lunak pengolah angka. Nah, ini seperti ini tampilan Microsoft Excel. Ini Microsoft Excel yang 2013. Nah, di bagian-bagian daripada Microsoft Excel, nah ini bagian title, ini bagian Quick Access Toolbar, ini bagian ribbon, ini sampai di sini juga bagian ribbon ini. Oke, kemudian ini bagian formula bar, ini formula bar, ini name box, ini posisi dari cell pointer. Nah, cell pointer yang ini cell pointernya, jadi kalau di mana ini berpindah, ya ini juga berubah, yaitu alamat sel. Kemudian ada kolom, ini kolom, yang kolom A, ini kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kemudian ada baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Kemudian ada untuk scroll bar, ini ada scroll barnya sama yang di bawah. Oke, kemudian ini bagian sheet, ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Nah, ini untuk tampilannya, untuk pengenalan bagian-bagian dari Microsoft Excel. Nah, yang berikutnya, dalam satu sheet, dalam satu area kerja Microsoft Excel itu terdiri dari 16.384 kolom, yang mulai kolom A, kolom B, sampai dengan kolom XFD. Ini kolomnya. Kemudian barisnya dari 1, 2 sampai dengan 1.048.576 baris. Nah, ini sampai barisnya. Itu dalam satu sheet. Nah, kemudian untuk sheetnya, ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini untuk standarnya, baru pertama kali dibuka. Nanti bisa kita tambah dari sini, ya, new sheet menjadi sheet 3, sheet 4, sheet 5, dan seterusnya. Nanti akan bertambah. Ini bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Ya, kalau menguranginya tinggal klik kanan, delete. Oke. Untuk pengenalan awalnya, kita membahas tentang perubahan pointer. Nah, perubahan pointer itu adalah ini penunjuk arah yang digerakkan oleh mouse. Ya. Yang pertama, dia tanda panah. Ya, kalau di sini saya buatkan, ya, ini perubahan pointer yang pertama, tanda panah ke kiri atas. Ya, seperti ini. Ini untuk memilih menu dan ribbon atau icon. Nah, ini dia ada di area atas ini. Ya, ini memilih ribbon, ya, insert, back layout, dan seterusnya. Ini bagiannya di sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada tanda tambah warna putih. Tanda tambah warna putih fungsinya untuk memilih sel atau memblok sel. Jadi areal kerjanya di antara sel ini, ya, di antara sel ini dia tanda tambah warna putih. Ini bisa untuk memindahkan sel pointer atau memblok. Ya, nanti kalau ada tabelnya bisa diblok dalam satu tabel. Nah, ini fungsi yang kedua, perubahan sel pointer yang kedua. Kemudian yang ketiga
ada tanda panah 4 ya, kemudian tambah lagi tanda panah yang seperti simbol nomor 1. Nah, ini untuk memindahkan isi sel ya, untuk memindahkan isi sel. Jadi itu ada di antara sel pointer ya, ini dia sel pointer, fungsinya untuk memindahkan isi sel. Contohnya ini isi selnya ya, ini nama saya, ini posisinya ada di kolom B baris ketiga. Ini mau kita pindah, jadi cara memindahkannya tanda panah, bisa kita arahkan pointernya ke garis sel pointer. Oke, kalau sudah dapat, klik tahan, kita tarik, kita pindahkan ke tempat yang lain. Ini untuk memindahkan isi sel ya. Ini juga berlaku nanti kalau banyak teksnya, atau bisa satu kolom, satu baris, atau mungkin beberapa kolom dan beberapa baris, atau untuk beberapa tabel ya, dalam bentuk tabel. Ini bisa kita blok ya, kita tinggal pindahkan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ini tanda tambah warna hitam. Nah, tanda tambah warna hitam untuk mengcopy rumus atau data. Nah, ini ada berbeda. Ini ada tadi tanda tambah putih, ada tanda tambah warna hitam untuk mengcopy rumus atau data. Nah, ini tadi kita mau mengcopy. Nah, jadi posisi pointernya ada di kanan bawah ya, di sini yang seperti ada tanda titik ini. Ini ada seperti ada tanda titik ya, ini kita arahkan pointernya ya sampai tanda tambah warna hitam. Ya, ini kita mau mengcopy sel yang di B4. Ini kita klik tahan. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah. Ini mengcopy, atau kita tarik ke kanan. Ya, jadi semuanya jadi sama isi datanya atau mengcopy. Nah, kalau dia untuk rumus, contohnya kita mau membuat angka 1 sampai angka 100 ya, secara otomatis ya, kita mau membuat berurutan. Jadi kita buat dulu sel di sel 1 sama sel 2. Ini contohnya kita buat 1 enter, 2 enter. Ini kita blok ya, ini tadi pointernya tanda tambah warna hitam, klik tahan, kita tarik ke bawah ini sampai 100, itu secara otomatis. Nah, nanti kalau membuat nomor berurutan bisa menggunakan fill yang pointer yang tanda tambah warna hitam. Kita contohnya membuat angka berurutan bilangan genap ya. Bilangan genap yang pertama itu ada angka 2, kemudian 4 ya, ini kita blok 22, kita tarik menggunakan pointer yang warna hitam, klik tahan, kita tarik ke bawah ya. Jadi menggunakan ini tadi untuk angka genap. Nah, dan seterusnya ini kita menggunakan kelipatan juga bisa ya. Tapi kalau kita mau menggunakan angka yang sama, kita menggunakan contohnya angka 10 yang sama ya, atau nanti biasanya jumlah mata uang yang sama, contohnya 5.000. Nah, ini 5.000, ini tinggal kita tarik ke bawah ya, ini semuanya 5.000 dan seterusnya. Nah, ini juga contohnya angka 1, mau terus angka 1, kita klik tahan, tarik sampai ke bawah. Nah, untuk mengkopikan rumus, contohnya ini yang di kolom L kita kalikan dengan di kolom N ya, sama dengan
kolom L dikali dengan kolom N, ya isi kolom L dikali dengan isi kolom N. Ya ini berarti di kolom di sel L4 dikali isi sel N4, enter. Ya 2, ini yang 1 kali 2, ini 2. Yang ini kita tinggal tarik ke bawah. Ya berarti ini 2 kali 4 8, 3 kali 6 18 dan seterusnya. Nah ini tadi rumusnya. Ini yang di bawah berarti isi kolom L5 dikali N5, ya isi selnya seperti ini. Yaitu untuk mengcopy rumus. Oke, sel yang pointer yang kelima yaitu tanda tambah panah kiri dan kanan, ya fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil kolom. Yaitu ada di antara kolom, ya kita contohnya mau memperbesar kolom B. Jadi di B dan di antara B dan C kita arahkan pointernya sampai ada tanda tambah ke panah kiri kanan. Ya, kita klik tahan, tarik ke kanan untuk memperbesar. Oke, tarik ke kiri untuk memperkecil. Yaitu untuk memperbesar dan memperkecil kolom. Kemudian yang keenam, ini tanda tambah panah atas dan panah bawah, ya untuk memperbesar dan memperkecil baris, yaitu ada di antara barisnya. Contohnya kita mau memperbesar baris 4. Jadi di bawah baris keempat kita arahkan pointernya sampai ada tanda tambah panah atas dan panah bawah. Klik tahan, tarik ke bawah untuk memperbesar barisnya, tarik ke atas untuk memperkecil. Ya, kita tarik ke bawah untuk memperbesar. Oke, kemudian yang ketujuh, tanda panah ke kanan, ya tanda panah kanan ini untuk memblok satu baris. Jadi itu ada di baris ini memblok satu baris, tinggal kita klik. Ya kalau mau kalau dalam beberapa baris klik tahan, kita tarik ke bawah. Ya ini terblok semuanya dalam satu baris. Ya itu terblok semua. Kemudian kalau untuk yang ke-8, tanda panah ke bawah, ya untuk memblok satu kolom, ada di sini di barisan di bagian kolom. Kita klik kolom A, kolom B, kolom C, atau kita blok beberapa kolom, klik tahan, tarik. Nah, itu untuk memblok satu kolom atau beberapa kolom menggunakan tanda panah ke bawah. Oke, kita lanjut untuk membuat tabel sederhana di Excel. Ini saya klik di sheet ketiga. Oke, kita buat tabel sederhana. Ini contohnya daftar nama siswa Roksana. Oke, untuk berpindah sel dan memindahkan sel pointer, kita bisa menggunakan tab di keyboard untuk berpindah ke kanan.
enter untuk ke bawah, atau menggunakan tanda panah, ya, panah kanan, panah atas, panah bawah, panah kiri. Ya, kita menggunakan tanda panah di keyboard komputer. Ini di kolom ini kita buat nomor, kemudian nama siswa, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, setelah tanggal lahir kemudian alamat, kemudian jurusan, kemudian agama, nah ini contohnya. Nah ini kita buat dulu kolomnya, memperbesar dan memperkecil kolomnya. Ini kita klik nomor, ini kita perkecil. Oke, kolom nama kita perbesar. Oke, jenis kelamin ya, kita besarkan. Kemudian tanggal lahir, alamat kita besarkan, jurusan, agama. Nah untuk judulnya ini biar bisa di tengah, ini sampai di kolom A sampai dengan G ya, karena tabelnya dari A sampai dengan kolom G. Jadi ini kita blok dari A sampai dengan G. Kemudian kita klik merge cell. Ya, fungsi merge cell ini untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Ini kita klik. Oke, jadi dia dalam satu sel. Ini udah digabungkan menjadi satu sel dari kolom A sampai dengan kolom G baris 1. Ya, jadi fungsi cell point merge and center ini untuk menggabungkan beberapa sel. Nah, oke, kemudian kita isi datanya nomor 1, 2. Ini kita pakai fill handler. Kita coba sampai ke 10. Nah, ini 10. Ya, ini datanya 10. Oke. Kalau yang seperti ini untuk garisnya belum ada ya, ini masih garis bantu ya. Kalau kita print seperti ini hasilnya, ini file print ya, ini hasilnya ya, ini bagian previewnya. Ini tidak ada garisnya ya, masih seperti ini. Nah, supaya ada garisnya kita buat garisnya dulu. Ini kita blok selnya. Oke, yang mau dibuat garisnya kita pilih dari font ya, tab home, bagian font, ini ada border, klik tanda panah ke bawah, kita pilih yang all border. Oke, jadi ini ada garisnya ya. Kalau hasilnya file print ya, ini baru ada garisnya. Oke, kemudian kita sesuaikan untuk tulisannya ya. Ini tulisannya mau kita ubah ukurannya atau kita ganti jenis tulisannya, ini ada dari bagian font ya. Contohnya kita ubah menjadi tulisannya Times New Roman. Ini Times New Roman
ya, ini seperti ini bentuknya. Kemudian ukurannya kita perbesar karena berbentuk judul, kita besarkan jadi 18 ya. Kita buat efek tebal ya. Jadi yang lainnya juga bisa kita ubah. Ini nomor nama siswa kita ubah menjadi Times New Roman. Oke, ukurannya 11, kemudian kita kasih efek tebal ya. Oke, untuk judulnya kita mau buat rata tengah ya. Ini rata tengah, kita pilih yang center. Jadi ini dulu bagian tengah ya. Ini bagian-bagian perataan teks ya. Kemudian ada di sini untuk top, align, kemudian ada middle, kemudian ada bottom ya. Ini untuk posisi dari isi selnya. Ini contohnya kita buat. Kita besarkan dulu barisnya biar nampak perubahannya ya. Kita pilih contohnya top ya. Ini dia selnya bagian atas. Kita pilih bagian middle ya. Ini mengambang di tengah. Kemudian kalau bottom di bawah. Oke, supaya rapi kita buat di tengah ya. Ini tadi juga di tengah. Oke, jadi ini tinggal mengisi datanya. Nah, sebagai bahan untuk tugas kalian untuk latihan, ini bisa diisi namanya. Ini saya kasih contoh satu, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, ini contohnya, alamat, ini jurusan, agama, nah nanti kalian bisa untuk mengisi data-data berikutnya. Oke, ini untuk pengenalan Microsoft Excel. Silahkan dipahami ya. Kalau tidak mengerti bisa diulang-ulang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.